Tadi kita sudah berbincang dengan kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi, yang menyatakan ada keterangan dari Baradae bahwa Putri Chandrawati ini sempat menangis sebelum terjadi eksekusi terhadap Brigadir Yosua di rumah Duren 3. Namun secara mendetailnya tadi dari Roni Talapesi tidak menjelaskan kepada kita. Putri Chandrawati ini memang hari ini ditetapkan sebagai tersangka, bahkan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian, menyebut pasal yang ditetapkan untuk Putri Chandrawati adalah pasal tentang pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, subsidiar 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Ya, penetapan Putri sebagai tersangka ini dilakukan polisi setelah memiliki alat bukti berupa keterangan saksi dan juga bukti elektronik CCTV. Adapun alasan polisi belum menahan Putri Chandrawati hingga saat ini lantaran istri Irjen Verdi Sambo ini dalam keadaan sakit. Berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi, yang menyatakan bahwa dikatakan secara benar bahwa Putri Chandrawati berada di lokasi pada saat pembunuhan dilakukan terhadap Brigadir Joshua. Artinya saat ini sudah ada 5 orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Saat ini sudah tersambung juga bersama kami, pemirsa, ada kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Bang Kamarudin Simanjuntak. Selamat petang, Bang Kamarudin. Halo, selamat petang untuk pemirsa. Bang Kamarudin, bagaimana respons Anda atas penetapan tersangka dari Putri Chandrawati? Sebenarnya permintaan untuk menjadikan tersangka itu adalah permintaan saya pada hari Selasa yang lalu, tanggal 16 Agustus 2022 pukul 11. Saya minta kepada Kabar Reskrim Polri dan juga kepada Baik, Bang Kamarudin Simanjuntak, ditahan dulu Bang, kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Bang Kamarudin. Bang Kamarudin, artinya kalau dari pengakuan dari kuasa hukum Baradae menyatakan bahwa Putri Sambo pada saat itu sudah berada di lokasi, ini sebenarnya kalau menurut Bang Kamarudin sendiri melihat peran dari Putri Sambo ini apa? Peran Putri Sambo adalah pertama menutupi kejadian yang sebenarnya. Karena dia kan saksi kunci di situ, bisa disebut juga sebagai saksi mahkota, karena dia mengetahui, melihat dan mendengar serta mengalami apa yang terjadi sesungguhnya. Tetapi dia sengaja terus diam dengan menyuruh penasihat hukumnya bernama Patra M. untuk menyebarkan hoax atau menyebarkan kejahatan setiap hari dengan cara memfitnah bahwa almarhum melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan kepada Ibu Putri. Nah, kita sudah peringatkan supaya jangan terus menebar hoax, tetapi Patra M. karena dia mengaku lulusan International Essex University, maka otak dia dipenuhi dengan seks, sehingga yang ditebarkan setiap hari adalah hoax tentang seks, bahwa almarhum melakukan kekerasan seks, kan begitu. Saya sudah tegur berkali-kali sampai kami itu sampai terlibat perdebatan keras misalnya di DPRI secara langsung, tetapi yang ditebarkan oleh pengacaranya itu adalah melulu soal seks. Nah, karena dia lulusan International Essex University kan gitu. Nah, kemudian yang menjerumuskan Ibu Putri ini adalah pengacaranya, yaitu Patra M. dan kawan-kawan. Saya sudah menawarkan diri, saya mau wawancarai dong Ibu Putri, saya mau dengar curahan hati dia, saya pengen tahu apa yang terjadi. Tetapi kan mereka tidak mau. Ibu Putri juga saya kasih ultimatum 1x24 jam, kalau dia tidak berhenti menebar hoax dan tidak bertobat, maka saya akan memproses dia. Tapi lewat 1x24 jam dia juga tidak mau. Tetapi dia sehat membuat laporan polisi dalam tanda petik, sehat mengadu ke LPSK, sehat mengadu ke ke Komnas Perempuan, sehat mengadu ke pengacaranya, walaupun pengacaranya belakangan mengaku tidak ketemu, tidak pernah mewawancarai, pengacaranya hanya berdasarkan komik aja, komik yang dibuat oleh atau novel yang dibuat oleh staf ahli Kapolri, tetapi dia begitu yakinnya menebar hoax setiap hari di berbagai media, bahkan menuduh saya sebagai ahli nujum, tukang sihir dan pengarang bebas, kan begitu.
Nah, oleh karena itu supaya ada kepastian hukum, jangan sampai gara-gara terlalu banyak uang sehingga kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya buat orang lain sampai tidak tercapai. Itulah sebabnya saya biayai perkara ini semuanya tanpa memungut Rp1 pun dari keluarga Brigadir G Huta Barat. Tetapi saya betul-betul konsen bahwa kejahatan harus dibasmi, institusi Polri harus diselamatkan dari tangan-tangan mafia, supaya Polri ini benar-benar menjadi polisi yang humanis, yang dekat dengan rakyat, dicintai oleh rakyat, disegani rakyat dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Baik, Bang Kamarudin. Sesungguhnya kami juga mengundang dari pihak Putri Chandrawati, yakni kuasa hukumnya Patra Zain, tapi hingga saat ini memang belum ada respon sama sekali, Bang Kamarudin. Nanti kita akan lanjutkan bersama dengan Bang Ganjar. Saya rasa dia tidak punya muka menatap saya, karena dia sudah terlalu yakin mengatakan bahwa hoaxnya itu kebenaran yang absolut. Bang Kamarudin. Ditahan dulu Bang Kamarudin. Pak Ganjar, kami juga ingin tahu pandangan Bapak mengenai penerapan pasal 340, 338, subsidiar, Junto 55 dan 56 pada Putri Chandrawati sesaat lagi, Pak Ganjar. Kita harus jeda dulu, hanya di Kabar Petang, pemirsa. Kita lanjutkan dialog saya ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, sejauh ini dari sudah ditetapkannya Putri Chandrawati sebagai tersangka, artinya akan dikenakan pasal apa saja dan juga ini berkaitan artinya dia secara utuh terlibat begitu? Ya begini, kalau mendengarkan keterangan dari pihak Polri tadi ya menjadi tersangka, kan pasalnya sama ternyata kalau saya tidak salah, ya mohon dikoreksi kalau salah. Kan ada 340 pembunuhan berencana dan ada 338 yang sering dikenal sebagai pembunuhan biasa. Ya. 340 bisa saja diancamkan kepada Ibu Putri kalau memang dia terlibat perencanaan. Ya, dia tahu dan punya kehendak supaya orang ini mati dengan cara tertentu ya prosesnya. Atau kalau memang ini pembunuhan, dia mengetahui dan dia berkepentingan. Jadi kata kuncinya kan begini ya, terlibat dalam suatu kejahatan itu sebetulnya karena dia memang punya kehendak, berkepentingan atas kejahatan itu. Jadi bisa saja 340 atau 338 ya. Walaupun dalam hal ini kita sudah sepakat nih ya, saya pribadi ini lebih cenderung kepada 340 pembunuhan berencana ya. Kenapa kepada 340? Karena ada pelibatan orang lain saat itu. Ya, lalu ada pembagian tuh, kamu yang eksekusi, kamu yang lakukan ini, kamu yang lakukan itu. Itu kan berarti ada orang yang memang sudah berencana dan yang dilibatkan mengikuti alur rencana. Artinya apa? Dia secara sadar terlibat dalam sebuah perencanaan. Dibuktikan dengan dia menjalankan peran yang diperintahkan atau yang ditugaskan kepada dia. Itulah makanya terbukti pembunuhan berencana menurut saya. Nah, sedangkan peran Bu Putri di mana? Balik lagi dalam pembunuhan berencana ya. Orangnya itu kan semua sama-sama punya kepentingan dan terlibat secara aktif. Walaupun begini bisa jadi Bu Putri itu tidak melakukan apapun di situ. Ya, tapi kalau dia punya kepentingan, dia menyetujui, bahkan jangan-jangan dia juga ya sudah lakukan entah apa yang dia lakukan gitu di situ ya, mendorong terjadinya tindak pidana, maka dia bisa dijerat dengan pembunuhan berencana juga. Gitu, menyangkut 340 dan 338-nya ya. Baik Pak Ganjar, ini menarik karena banyak orang juga yang mempertanyakan berarti meskipun dia tidak langsung mengeksekusi tetapi hukuman setimpalnya bisa langsung ditujukan, bisa disamakan dengan Verdi Sambo ini Pak Ganjar ya? Iya, begini dalam hukum pidana kan tersangka kan juga ada pasal 55 dan 56-nya ya. Pasal 55 itu saya yakin Polri menerapkan turut serta. Karena di pasal 55 itu ada beberapa bentuk penyertaan. Saya yakin yang digunakan ini seharusnya dalam kasus ini turut serta. Artinya apa? Pelakunya ada lebih dari satu orang. Dalam turut serta secara teoritis tidak harus masing-masing peserta itu melakukan perbuatan kejahatan sebagaimana dilukiskan dalam aturan pidananya. Ya, jadi tidak harus semuanya menembak, semuanya megangin, mukulin, tidak harus. Katakanlah begini, dalam penganiayaan, yang dua tugasnya cuma megangin, yang satu yang mukulin. Nah, nggak bisa kita bilang lalu penganiayaan cuma dilakukan oleh yang memukul, yang megangin bukan penganiaya. Nggak bisa. Penganiayaan tidak akan terjadi kalau tidak ada dua orang ini yang ikut memegangi korban. Gitu. Jadi meskipun tidak secara sempurna melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, keterlibatannya itu memang secara hukum, secara teoritis tidak disyaratkan bahwa dia memenuhi unsur secara sempurna. Nah, dalam turut serta, ketika unsur delik terpenuhi secara kumulatif oleh para peserta, di situ telah terdapat penyertaan, ini turut serta.
Baik, terima kasih Pak Ganjar Laksmana dan juga Bang Kamarudin Simajuntak sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Mohon maaf tapi waktu kami terbatas. Betul. Kita lanjutkan dialog di waktu yang lain.